Pertama saudaraku, bagi anda yang belum berumah tangga dan yang akan berumah tangga, selalu ingat hadis ini. Pesan dari saya. Hadis sahih kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan. Dan dia ingin menyamai Allah tapi tidak akan pernah, karena Allah punya singgasana di atas air. Sebagaimana Allah katakan, wa kana arsyu 'alal ma', singgasananya Allah di atas air. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat fulan berkelahi, saya baru buat fulan berzina, berbohong, riba, macam-macam dosa. Sama iblis dianggap biasa semua. Sampai ada anak cucunya datang mengatakan, saya baru membuat suami istri cerai. Tahu apa prestasi itu? Sama iblis diangkat cucunya ini, didudukin sebelah singgasananya, berhenti tugas. Artinya apa? Bercerai adalah perbuatan yang paling disenangi oleh iblis. Sebaliknya, cerai perbuatan hal yang paling Allah benci. Abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Berarti asas rumah tangga itu Allah suruh jauhi kita perceraian, perbaiki kalau ada kesalahan, kekurangan. Suami ini hidup 25 tahun, 30 tahun di rumah tangganya sama ayahnya ibunya dengan karakter, dengan pola, dengan tata cara sendiri. Ini juga istri kita perempuan hidup di rumah tangga orang tuanya dengan cara tutur kata yang tertentu, dengan pola makan tertentu, dengan cara hidup tertentu, seterusnya. Harus kita disatukan, nggak bisa disulap tiba-tiba seperti yang kita mau. Butuh waktu, adaptasi. Maka jangan semuanya lari ke perceraian, karena target syaitan adalah cerai. Allah benci perceraian. Kata para ulama, kalau di luar rumah tangga syaitan goda kita 10, di rumah tangga bisa 5.000 syaitan. Sedikit salah kalimat, misal seorang suami biasa tulis SMS ke istrinya, jangan lupa makan ya, misalnya istrinya bilang, jangan lupa makan sayang misal. Baik, suaminya balas biasanya, ya jazakillah khair sayang, atau terima kasih gitu. Sekali suaminya sibuk lagi di motor, tidak sempat jawab, iya baik, tidak ada sayangnya. Kata-kata sayang sudah cukup, tidak berhubungan 2 hari tuh. Pulang sebentar di rumah, kenapa tadi tidak SMS sayang? Saya lagi di motor, masa sih gini, panjang lebar 2 hari nggak berhubungan. Bahayanya syaitan tuh. Kalau ada masalah, apa masalahnya dengan kalimat sayang? Gak ada masalah gitu kan. Orang lupa, ada masalah, ada uzur. Bahkan Nabi SAW memberikan kita kata kunci. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udra. Kalau kau sedang janjian dengan saudaramu dan ada masalah, terlambatkah, belum dipenuhikah, cari uzur buat dia. Oh mungkin dia begini, yang baik-baik. Jangan sangka buruk. Nabi SAW mengatakan, akdzabul hadis adh-dhann. Ya. Paling buruk, paling bohong pernyataan adalah prasangka. Nggak boleh kita prasangka, udah nggak usah ribut. Ada raqib, ada atid yang catat amal kita yang baik dan buruk. Nggak usah repot-repot ambil tugasnya raqib dan atid. Itu penting. Jadi sadarilah iblis selalu targetnya menceraikan. Berarti target godaan setan pertama cerai. Jadi jangan cerai, gitu kan? Yang kedua saudaraku, dunia ini hanya kemasan dan hiasan. Sebentar dilalui. Kenapa harus semua masalah dunia ini jadi besar buat kita? Ada orang nggak bisa tidur gara-gara nggak dapat makanan favoritnya. Kenapa? Mati kalau nggak makan itu. Jadi orang mukmin itu ada tempe alhamdulillah makan, ada daging kambing alhamdulillah, ada ayam alhamdulillah, ada susu alhamdulillah, tidak ada air putih alhamdulillah, semua ada apa-apa. Wah itu juga cuma di ujung lidah kok. Kalau sudah lewat sedikit dari ujung lidah, masih dirasa ayamnya, masih dirasa dagingnya, sudah nggak ada. Jangan kemasan dunia ini membuat kita lalai semua. Sudah ada pasangan halal, cari yang haram. Terkemas sama syaitan, dihiasi seakan-akan itu yang bagus. Dari mana ini? Dunia sebentar gitu. Maka jadilah suami yang benar, jalani hukum Allah, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadilah istri yang benar, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi orang tua yang benar, didik yang benar, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi anak yang benar, bakti sama orang tua, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi atasan yang benar, ya, instruksikan yang adil, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Bawahan, jadi bawahan yang benar, tetangga yang benar, teman yang benar, sahabat yang benar, selesai. Dunia sebentar. Ikhwas sekalian, kalimat penutup setelah ini kita buka pertanyaan. Sudah berapa banyak orang sebelum kita cuma terkenang namanya,
Si fulan pernah kaya raya, si fulan pernah pintar, si fulan pernah ini, si fulan pernah itu. Sekarang cuma tinggal khabar minal akhbar, berita, informasi. Dan kita juga begitu nanti. Oh si fulan pernah ya ceramah, si fulan pernah jadi direktur perusahaan ini, si fulan pernah jadi presiden. Habis ceritanya. Saya pernah lihat cuplikannya Muhammad Ali. Waktu dia masih muda luar biasa kuatnya kan. Satu kali box orang bisa jatuh mati. Sekarang disuruh angkat obor, tangannya gemetar nggak bisa. Habis ceritanya. Kenangan dulu Muhammad Ali pernah hebat. Habis. Dia sudah mati, sudah dikenang saja. Selesai. Kadang-kadang cuma diingatkan, oh hari peringatan tentang si fulan 1-2 hari. Habis itu sudah orang lupain. Begitulah dunia. Dan kita hanya bersama dengan amal yang sudah kita kerjakan. Jangan terpengaruh dengan pujian orang atau godaan orang. Jadi jadilah prinsip atau menjadi orang yang mukmin yang benar. Baik, kita buka pertanyaannya. Masih ada pertanyaan minggu lalu ini ya. Saya lanjutin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya. Semoga Allah menjaga antum. Sama-sama insyaallah. Teman saya di Inggris menitipkan pertanyaan berikut. Beliau kesulitan untuk melaksanakan sholat duhur, asar, dan maghrib di sana dikarenakan minimnya tempat untuk sholat. Sedangkan rumah dan kampusnya jaraknya cukup berjauhan. Kira-kira bagaimana solusi untuk teman saya ini Ustaz? Bolehkah beliau selalu menjamak sholatnya? Tidak boleh. Jawabannya mutlak tidak boleh menjamak dan tidak boleh meninggalkan sholat. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura. Allah sudah menjadikan untukku dan umatku bumi ini semua bisa jadi masjid dan suci. Sholat di bawah pohon. Kenapa orang bisa pacaran di taman kampus? Kenapa anda tidak bisa sholat? Kenapa? Anehnya malu kalau berbuat kebaikan. Sholat di kantor. Tidak ada tempat untuk sholat Ustaz. Ambil sejadah di sebelah komputer anda, di sebelah kursi anda bisa sholat. Tidak ada alasan gitu. Bahkan subhanallah ada sepupu saya sendiri. Dia masuk di Australia. Sekarang sudah warga negara Australia dia. Kebetulan ibu dia tante saya langsung, adik ayah saya gitu. Jadi saya dengar dari ayahnya kisahnya gitu. Dia saking sering dididik oleh tante saya untuk sholat, maka di kampusnya itu dia kumpulin anak-anak muslim. Waktu dia masih SMP gitu. Ngobrol-ngobrol untuk sholat yuk, kenapa nggak sholat gini-gini. Ternyata setelah mereka tunjukin prinsip sholat, 3-4 orang anak muslim itu sholat, kepala sekolahnya menghargai, dianggap itu perbuatan baik gitu. Dan ternyata memang anak-anak muslim ini tidak pernah buat keributan, yang lain sering ganggu orang, ini enggak. Pintar berprestasi di sekolah, langsung kepala sekolahnya keluar instruksi dikasih satu ruangan khusus jadi masjid di sekolah Kristen. Tunjukin prinsip. Ini agama saya yang perintahin kok. Kan begitu mestinya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang menghalangi kita. Jadi jalani hukum Allah SWT. Mau di Inggris, mau dimanapun tidak ada masalah. Hukum Allah tetap berlaku. Pernah saya dengar dalam kajian Ustadz, waktu Rasulullah SAW melewati 2 buah kuburan, beliau bersabda kepada para sahabat, salah satu penghuni kubur sedang disiksa karena tidak membersihkan bekas buang air kecilnya atau kencing. Yang satu, yang saya mau tanyakan, apakah itu membersihkan kemaluannya atau bekas kencingnya? Dalam hal ini toilet atau zaman sekarang, jazakallah khair. Kencingnya masuk lungkup semuanya, dimulai dari kemaluannya sampai tempat bersucinya, semuanya. Pakaiannya kepercik, sama. Apapun yang tersentuh kencing, maka berarti harus dibersihkan dalam Islam. Mulai cebok kemaluannya, tempat dia buang kencingnya, pakaiannya kalau kepercik, semua kena. Karena tidak sah sholatnya kalau masih kepercik, tidak sah kalau dia nggak cebok, gitu kan? Dan itu penyebab siksa kubur. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, memang ada sabda Nabi SAW waktu lewati kuburan, 2 kuburan, Nabi mengatakan 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka disiksa pada hal-hal yang tidak dianggap besar oleh manusia, tapi besar itu di sisi Allah SWT. Yang pertama suka namimah, ngadu domba orang. Yang kedua tidak cebok kalau kencing, gitu kan? Tidak membersihkan diri dari kencing. Makanya dalam Islam itu dianjurkan untuk cebok, gitu kan? Membersihkan diri dari kotoran-kotoran ini. Bagaimana hukumnya wanita yang safar tanpa mahram? Dan bagaimana hukum wanita mendatangi majelis-majelis ilmu tanpa mahram? Safar, definisinya adalah keluar dari kota tempat kita tinggal, dan dalam pandangan masyarakat sudah jarak safar, gitu kan? Jakarta Bandung misalnya.
Masyarakat Jakarta sudah anggap safar nggak? Umumnya sudah. Yang paling kuat pendapat tidak ada kilometernya. Walaupun ada pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diangkat oleh ya para ulama Malikiyah, dikatakan bahwasanya ini jaraknya Bekkah sama Jeddah, jadi sekitar 60 sampai 80 kilometer. Tapi ada pendapat Ibnu Umar sendiri yang lain radhiyallahu anhuma, itu bahwasanya jarak safar itu adalah keluar dari wilayah. Maka yang Allahu alam, yang saya pegangi pendapat dan saya sudah berapa kali sharekan dengan para ulama-ulama besar ini, bagaimana cara memahami hadis-hadis safar ini. Maka pendapat yang paling saya simpulkan dan saya paling kena dengan itu adalah, ada satu yang mengatakan, jadi salah satu murid Syekh Albani mengatakan kepada saya, begini Khalid, yang paling kuat kalau kita temukan semua dalil ini adalah keluar dari wilayah dan dianggap jarak safar. Misal, ada seseorang keluar dari kotanya, tapi jaraknya dekat sekali dan pandangan masyarakat memang tidak safar. Contoh, ini rumah saya, ini batas antara Indonesia sama Malaysia, tetangga saya Malaysia. Saya kalau ke tetangga saya sudah pindah negara, keluar, syarat pertama safar sudah terpenuhi. Tapi apakah dalam pandangan masyarakat sekitar itu sudah safar? Tentu tidak, karena dianggap cuma tetangganya sebelah. Tapi pernah ada kejadian begini. Ada satu lokasi dakwah di Sulawesi Selatan dulu, kami kirim dai ke sana. Subhanallah, kampung itu dari kota Malino yang tinggi gitu kan, kayak puncak kalau di Jakarta ini, turun lagi mungkin sekitar 1 jam lagi turun. Jalannya susah, ke lereng gunung gitu. Saya waktu tiba di sana tuh luar biasa saya sedih. Waktu itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu saya tiba di lokasi itu, saya temukan ada gereja Bala Keselamatan punyanya Katolik. Dari tahun 65 masuk ke situ, memurtadkan 100 kakak muslim murtad semuanya, 90% murtad gitu. Ada masjid nggak pernah ada yang urus. Alhamdulillah kami masuk segala gitu didik. Sekarang sudah terbalik, sekarang tinggal 10 kakak yang Nasrani. Semua kembali muslim, alhamdulillah, gitu kan. Tapi waktu saya masuk ke situ, saya ngomong-ngomong sama masyarakat gitu. Kampung itu kan di lereng gunung, tidak ada akses keluar gitu. Kecuali tadi jalan yang susah sekali gitu. Dan kalau orang mau ke kampung sebelah itu harus naik gunung. Jaraknya kalau dihitung jarak ya, panjangnya saja itu paling tinggi mungkin 20 km lah. Jarak kampung ini sama sebelah. Tapi untuk ke sana harus naik gunung. Jalan pagi tiba malam, baru tiba di kampung sebelah. Di sini saya memberikan kadang-kadang penjelasan di pengajian saya. Orang seperti ini keadaannya tidak ada akses lain. Berarti dia sudah keluar dari kotanya dan jaraknya susah ditempuh, nggak bisa naik kuda pun harus jalan kaki, nggak ada akses lain. Maka dia kalau sampai ke kampung sebelah itu sudah jarak safar, bukan kilometernya tapi susahnya, kesulitannya. Karena ulama fikih mengatakan safar itu akan ada sholat jamak qasarnya karena ada masyaqqah, ada kesulitan. Maka seperti itu memahaminya. Baik, pertanyaan kita kembali di sini, bagaimana dengan perempuan, boleh nggak safar tanpa mahram? Kembali kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak halal bagi wanita safar jarak perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Kan gitu. Ulama berbeda pendapat di kata-kata sehari semalam nih. Sehari semalam ini apakah dihitung hanya perjalanannya? Misal dari Indonesia ke Saudi. Apakah hanya perjalanannya saja sampai tujuan itu dihitung sehari semalam, atau total semua perjalanan dia? Misal orang umroh 9 hari, berarti 9 hari itu semuanya masuk, berarti lebih dari sehari semalam. Ini sebab khilafnya di antara ulama. Yang mengatakan yang ditegur oleh Nabi SAW dan wanita harus ada mahram adalah perjalanannya saja. Kalau tiba tujuan sudah tidak dihitung lagi, karena sudah aman dia. Kan tujuannya mahram itu agar dia aman di perjalanan. Jadi kalau dia sudah sampai ke tujuan, maka sudah tidak dihitung lagi. Kalau perjalanannya ini kurang dari sehari semalam, dia nggak butuh mahram. Apalagi kalau memang perjalanan ini sudah jelas aman. Seperti sekarang nih, Jakarta Surabaya, 1 jam naik pesawat. Perempuan berangkat, tidak ada masalah, aman semuanya, gitu kan? Kalau dihitung zaman dulu tolok ukurnya, zaman Nabi SAW, itu jarak Jakarta Surabaya sama jarak Madinah Mekah. Zaman Nabi nggak boleh perempuan safar tanpa mahram kalau dari Madinah ke Mekah, karena susah sekali.
Di tengah jalan bisa ditangkap oleh perampok, bisa diperkosa, bisa dimakan hewan buas. Dan perjalanan memang 3 hari 3 malam baru sampai ke Mekah. Jaraknya sekitar 400-500 km. Tapi sekarang Jakarta Surabaya jarak 600 km hanya dengan sejam pesawat. Bagaimana memahami poin ini gitu? Nah, pendapat pertama mengatakan selama perjalanannya kurang dari 24 jam sehari semalam boleh dia safar tanpa mahram, apalagi kalau ada keamanan. Kan gitu. Pendapat kedua mengatakan kalau yang dimaksud sehari semalam masuk termasuk perjalanan dia di sana, selama dia di sana seminggu kah, 7 hari kah, 10 hari kah, masuk berarti tidak boleh tanpa mahram. Dan pendapat kedua ini mengatakan tidak boleh sama sekali safar tanpa mahram, gitu kan? Apapun alasannya, Allahu alam. Jadi beginilah pendapat yang ada gitu. Kalau saya, ya Allah alam, saya berpegang, saya sudah diskusi terakhir dengan salah satu, saya katakan tadi murid Syekh Albani rahimahullah. Jadi saya katakan sebenarnya seperti apa saya memahaminya. Terlalu banyak orang yang bertanya pada saya di Indonesia di pengajian ini, bagaimana masalah perempuan haji tanpa mahram, umroh tanpa mahram, bagaimana cara memahami itu, gitu kan? Boleh nggak? Halal nggak? Lalu dirincikanlah. Kalau yang berpegang pada pendapat pertama mengatakan halal, 9 jam pesawat, kurang dari 24 jam, berangkat aman, nggak ada masalah. Ada pendapat yang mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tidak. Karena kan harus dengan total perjalanan semua. Nah 9 hari berarti sudah lebih dari sehari semalam, nggak boleh. Dan tidak wajib haji bagi perempuan yang tidak ada mahramnya. Tetapi umumnya pendapat ulama, termasuk pendapat kedua sendiri yang mengatakan tidak boleh perempuan safar tanpa mahram, mengatakan waktu ditanya, ya saya dengar sendiri banyak sekali masyayikh di Madinah pun, kalau seandainya sudah terlanjur berangkat, sahkah hajinya? Pendapat kedua tadi mengatakan kan tidak boleh kalau tidak ada mahram. Tapi kalau sudah terlanjur berangkat, sahkah hajinya? Semua ulama mengatakan sah. Dia berdosa dengan safarnya tanpa mahram, tapi hajinya sah. Seperti hukum kalau perempuan kerja di kantor pakai rok pendek, kelihatan auratnya, haram, berdosa. Tapi waktu dia masuk masjid pas azan duhur, masuk masjid kantornya bawa mukena, tutup aurat semua dari kepala sampai kaki tertutup. Sahkah sholatnya? Sah. Karena sholatnya pakai mukena, tutup aurat, tapi dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar, maka harus dipisahin gitu. Kurang lebih begitu. Tadi sebelum sholat maghrib, setelah sholat qobliyah, saya memperhatikan Ustadz berdoa, menengadah tangan. Mohon di-share Ustadz doanya, rahasia dong. Doa itu kan curhat sama Allah, masa mau dibongkar-bongkar gitu. Mau tahu bocorannya? Yang bertanya aja ya. Jadi doa itu ada 2 macam. Ada doa yang sifatnya, doa ini memang rutin. Sudah Nabi SAW ajarkan. Seperti kita bilang, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah umum. Saya kadang-kadang gemar mengumpulkan doa yang semua dimulai dengan Rabbana. Di Al-Quran saya keluarin gitu kan. Seperti misalnya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzayta ma lidh-dhalimin min ansar, Rabbana Rabbana Rabbana, semua ada banyak tuh. Mungkin ada lebih dari 30-40 doa. Ini doa yang kita panjatkan. Kadang-kadang kita mungkin bukan tidak ada hajat ya, tapi bukan hajat khas kita di situ. Kita amalkan karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW amalkan gitu. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua ini hajat. Nah ini bebas, hajat antum apa gitu? Sampaikan kepada Allah SWT. Yang penting syaratnya agar doa kita bisa diterima yang pertama harus diikuti dengan keikhlasan. Berdoa bukan karena ingin dipuji oleh orang di sebelah kita. Memang betul-betul butuh hajat dengan Allah. Ikhlas. Yang kedua, yakin Allah terima. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan yakin Allah akan terima. Yang ketiga, nggak boleh minta yang haram. Tidak boleh makanan dan pakaiannya juga haram. Kata Nabi SAW, seseorang yang berantakan rambutnya, kotor bajunya, gitu kan? Kemudian tidak pakai alas kaki, berdoa kepada Allah di langit, mengatakan ya Allah kasih, bagaimana Allah kasih, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak dikasih. Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang pasti diterima doanya sama Allah selama tidak tergesa-gesa. Ucapannya, Rabbana atina fid dunya hasanah.
Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah atau apa yang diucapin gitu. Kemudian juga tidak saya bisa minta jawaban. Kata Nabi SAW, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa belum ada jawabannya maka dia tinggalkan doa. Itu buru-buru, tergesa-gesa. Kita panjatkan proposal kepada Allah. Bawahan di kantor minta dinaikin gaji sama dirutnya. Tulis permohonan, masukkan ke ruang direktur. Kira-kira apa yang antum lakukan setelah itu? Nunggu atau gebrak-gebrak pintu dirut? Nunggu. Nggak mungkin, mana proposal saya, permintaan, nggak mungkin, mana berani, dipecat dari kantor. Allah udah kasih kita badan, udara, mata, macam-macam nikmatnya banyak gitu kan. Hanya minta ini terus belum dikasih protes. Sabar. Gitu kan? Allah lebih tahu. Makanya ulama bilang kalau kita berdoa sama Allah lebih tahu kapan dikasih, kenapa dikasih, sebesar apa dikasih, dan kapan dikasih. Terserah Allah itu. Bukan kita yang atur, itu Allah SWT yang atur. Udah, sampaikan, selesai. Dan luar biasanya kalaupun belum kita lihat jawabannya, tetap saja kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.